Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Purwaningsih dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3 kelas A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perekonomian Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Sayuti. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqokh Al-Syaibani atau yang lebih kita kenal dengan Imam Al-Syaibani lahir di kota Wasit, ibu kota Irak di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Imam Al-Syaibani merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam dan menjadi salah satu pelopor penyebaran dan pengembangan mazhab Hanafi. Pemikiran Al-Syaibani tentang ekonomi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada Al-Kasab atau kerja, kekayaan dan kekafiran, klasifikasi usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan spesialisasi distribusi pekerjaan. Namun yang akan saya bahas lebih mendalam ialah mengenai klasifikasi usaha-usaha perekonomian yang lebih merujuk kepada sistem pertanian. Menurut Imam Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan jasa. Sektor usaha yang lebih diutamakan menurut Imam Al-Syaibani adalah sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian ini menjadi 2 macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Berbagai usaha perekonomian dihukumi fardu ain karena usaha-usaha perekonomian mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan yang ditanggungnya. Sedangkan fardu kifayah, apabila ada satu orang saja yang menggerakkannya, maka roda perekonomian akan berjalan. Namun, jika tidak ada satu orang pun yang menjalankannya, maka akan menyebabkan roda perekonomian akan hancur berantakan yang akan berdampak pada masyarakat yang hidup sengsara. Pertanian memegang peran penting dalam kehidupan manusia, apalagi di tengah pandemi saat ini. Produk-produk pertanian adalah produk yang menjadi kebutuhan manusia. Jadi bisa dibayangkan, jika pertanian tidak ada, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Otomatis mereka akan mati dan aktivitas produksi di sektor lain pun akan berhenti. Namun di masa pandemi ini sektor pertanian tidak terlalu terdampak, justru mengalami pertumbuhan positif bahkan menjadi penyelamat dan penggerak perekonomian nasional. Yang menjadi permasalahan ialah pendistribusian kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, pendistribusian bahan pokok ke wilayah Indonesia Timur. Ini dikarenakan distribusi kesulitan dalam mengakses transportasi di tengah pandemi. Tidak hanya itu, karena distribusi pangan yang sulit di Indonesia Timur membuat harga bahan pokok di sana menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Namun, bisa juga dikarenakan ada oknum-oknum yang sengaja menaikkan harga bahan pokok yang masih langka di sana. Namun pastinya pihak berwajib yang ada di sana sudah mengantisipasi apapun yang terjadi jika ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Jadi penerapan pemikiran Imam Al-Syaibani tentang pertanian ini sudah bisa atau sudah cukup diterapkan dengan baik di kala pandemi saat ini, khususnya pada sektor pertanian. Petani sudah mengusahakan agar roda perekonomian tetap berjalan, karena pada sektor pertanian ini salah satunya yang tidak terlalu berdampak. Namun, yang masih menjadi kendala ialah pendistribusian bahan pokok ke wilayah-wilayah terpencil, seperti tadi contohnya di bagian Indonesia Timur. Diharapkan
pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi distribusi ke wilayah-wilayah terpencil atau yang ke pelosok-pelosok. Jika masalah ini tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, maka di daerah-daerah pelosok seperti Indonesia Timur atau wilayah-wilayah lainnya akan terjadi krisis pangan yang bisa mungkin kepanjangan dan mengakibatkan anak-anak di wilayah tersebut kekurangan gizi. Itulah pemaparan video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.